warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin syarafil anam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, yang kami hormati jamaah salat zuhur Masjid Al-Kautsar, para shaimin dan shaimat yang mudah-mudahan senantiasa dalam mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada siang hari ini dapat menampakkan pundi-pundi amal kita di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Dan mudah-mudahan ini menjadi wasilah untuk dapat meraih malam Lailatul Qadar. Shalawat dan salam tak ketinggalan. Sama-sama kita aturkan kehariban baginda Rasul Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa kita harapkan syafaatnya kelak di yaumil qiyamah. Jamaah sekalian yang saya hormati, tema kajian zuhur pada siang hari ini adalah spiritualitas mudik. Mungkin ada yang bertanya kenapa mudik perlu ada spiritualitas. Oleh Allah, orang yang mudik mengalami peningkatan cinta yang luar biasa. Tahun ini konon katanya 71,7% penduduk Indonesia ingin mudik. Tapi kalau kita runtuh sebetulnya bukan 71,7% saja, tapi 100% hakikatnya orang ingin mudik. Kalaupun ada tersisa angka 20% karena mereka dari kota satu ke kota yang lain sampai dari kota ke kampung halaman. Dan saya yakin hari ini yang dimuliakan oleh Allah, terutama untuk bapak-bapak polisi, ini adalah bagian dari jihad fisabilillah. Karena pada dasarnya bapak-bapak polisi ketika nanti bertugas menghadapi mudik itu sama halnya seperti malaikat yang ditugasi oleh Allah ketika nanti di yaumil qiyamah manusia digiring di padang mahsyar. Karena kalau digiring di padang mahsyar nggak ada panitia. Sama juga dengan mudik. Mudik ini jumlah pesertanya banyak, tapi nggak ada panitia penyelenggara. Haji jumlahnya banyak, tapi ada panitia penyelenggara. Mudik nggak ada panitia penyelenggara. Maka dalam hal ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah, penting buat kita menjadikan mudik ini adalah sebagai ladang ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa itu mubayyid? Mubayyid itu adalah orang yang repot. Karena memang orang melakukan perjalanan mudik itu serba repot. Tapi di balik kerepotan itu akhirnya yang dimuliakan oleh Allah ada nilai luhur, yaitu apa? Silaturahim. Karena memang ciri-ciri orang yang beriman itu man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyasil rahimah. Barang siapa beriman kepada Allah, barang siapa beriman kepada hari akhir, falyasil rahimah, maka jalankanlah silaturahim. Ada kalimat yu'minu billahi wal yaumil akhir. Karena sejatinya orang mudik itu hadirin yang dimuliakan oleh Allah menggambarkan tentang kehidupan manusia. Dari mana manusia itu berasal, maka ke tempat itulah manusia juga akan kembali. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bahasanya kan begitu. Kalau di dalam ayat yang lain, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Ini dalilnya orang mudik. Dalam artian hadirin yang dimuliakan oleh Allah, kalau kita bicara tentang kehidupan dunia, kita ini berasal dari Allah, maka kita akan kembali kepada Allah. Dalam dunia hukum alam, karena kita ini lahir di sebuah kampung berasal dari rahim seorang ibu, maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah, pasti menjelang Ramadan
setiap anak manusia akan merindukan ibu yang telah melahirkan. Kalau ada sampai anak gak ingat orang tuanya ketika lebaran, saya kira perlu dipertanyakan sisi kemanusiaan. Walaupun mungkin tidak sanggup pulang, kenapa? Biayanya mahal. Tapi saya yakin orang-orang yang gak mudik, atau mungkin bapak-bapak juga, karena repot tugas akhirnya juga tidak mudik, pasti pada malam hari itu saya ingat dengan orang tua. Kenapa begitu? Karena ini adalah fitrah manusia, bahwa bagian dari hablum minan nas, hubungan manusia, kerinduan kepada orang tua, kerinduan kepada sanak famili, itu adalah sangat-sangat mungkin terjadi pada diri manusia. Maka dari itulah hadirin yang dimuliakan oleh Allah, pertama yang perlu kita bangun ketika kita mudik, maka perlu diniatkan. Niatnya adalah bersilaturahim. Fa insyaallah di antara fadilah silaturahim, orang yang silaturahim itu ada utamanya. Yang pertama, orang yang rajin silaturahim maka akan diberikan panjang usianya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, orang yang rajin silaturahim rezekinya akan diberikan berlebih oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi hablum minan nas dalam konteks mudik perlu dimaknai itu sebagai ajan silaturahim. Dan bapak-bapak aparat, walaupun mungkin pada hari Paskah tidak bisa mudik, niatkan pula bahwa bapak-bapak yang bertugas ini sedang menjadi wakilnya malaikat yang menjaga supaya rakyat Indonesia mampu melakukan kegiatan mudik secara aman. Insya Allah akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, mudik dari aspek hablum minallah. Dan ini sering menjadi persoalan-persoalan yang dipertanyakan oleh masyarakat. Lebih penting mana? Mudik dengan mohon maaf beribadah di 10 terakhir Ramadan. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, kalau mau bicara jujur secara normatifnya, ya memang lebih bagusan ibadah 10 terakhir Ramadan, normatif. Tetapi hidup di dunia ini tidak hanya sisi normatif saja, ada aspek sosiologis. Maka dalam rangka membunyikan Islam, kita bicara bukan aspek normatif saja, tetapi juga bicara tentang aspek sosiologis. Maka dalam hal ini mudik juga nilainya tidak kalah penting daripada beribadah 10 hari terakhir Ramadan. Dengan catatan hadirin yang dimuliakan oleh Allah, bahwa niatan motivasi seperti yang dibangun oleh orang yang mudik adalah untuk mengembalikan jati diri manusia, bahwa kita ini sebagai manusia selalu membutuhkan kangen kepada orang-orang yang telah banyak berjasa kepada dirinya. Tadi saya singgung, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Orang yang mudik harus dibangun spiritualitasnya. Apa itu? Jiwanya harus tenang. Dan ini penting untuk menjaga keselamatan, kenyamanan selama orang mudik. Hatinya harus dibangun nafsul mutmainnah, jiwa-jiwa yang tenang. Tapi kalau dalam perjalanannya adalah sempurna bahasa orang Jawanya, stres dan lain sebagainya, bisa jadi itu menjadi penyebab terjadinya musibah. Maka spiritualitasnya seperti yang dikembangkan oleh Allah, kunci dasarnya adalah ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah, silakan pulang demi orang tua kita, saudara kita, dan mudah-mudahan mereka ridho dengan kehadiran kita. Walaupun akhirnya yang dimuliakan oleh Allah, kita datang barangkali cuma hanya membawa satu toples roti, hanya membawa biskuit satu kaleng, tapi orang tua kita ridho karena yang mencari bukan satu biskuit satu kaleng, tapi apa? Kehadiran anak
yang telah dilahirkan di tengah-tengah mereka. Dan bukti ridho itu hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Seringkali kita ketika datang mudik, pulang mudik ke kampung halaman kita, yang kita bawa hanya satu kaleng biskuit, tapi kita pulang ke sini hadirin yang dimuliakan oleh Allah, mobil kita dipenuhi segala macam nafkah, beras dan lain sebagainya. Artinya yang diberikan orang tua kita kepada kita itu lebih banyak daripada yang kita berikan kepada orang tua kita. Ini adalah spiritualitas yang harus kita bangun. Kalau bisa hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Memang ada pertanyaan, kenapa kita perlu mudik sementara kalau orang mudik biasanya sering membatalkan puasa? Dua hadirin yang dimuliakan oleh Allah, Sayyidina Hamzah bin Amr al-Aslami pernah bertanya kepada Rasulullah Muhammad SAW, "A'asumu am aftir?" Ya Rasul, apakah saya tetap harus puasa ataukah saya membatalkan puasa? Wa kana kafiru syam. Dan pada dasarnya saya ini biasanya juga sering berpuasa. Karena ini adalah saya melakukan perjalanan, maka bagaimana ya Rasul? Apa jawab Rasulullah SAW? Insyita fasum. Kalian kalau memang sanggup mudik dalam kondisi puasa, silakan puasa. Wa insyita faktir. Tapi kalau kamu memang nggak kuat, ya silakan kamu batalkan puasa. Ini juga diajarkan oleh Rasulullah SAW. Sehingga dalam hal ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah, tidak perlu kita mempersoalkan mana yang lebih mulia, mana yang lebih utama antara tidak mudik dan mudik. Tetapi dalam konteks kita bicara tentang aspek sosiologis masyarakat, maka karena ini menyangkut hajat orang banyak, melibatkan banyak orang, sementara nggak ada panitianya, maka kehadiran para juru agama untuk menjelaskan tentang spiritualitas mudik itu menjadi penting buat kita semua. Mudah-mudahan pelaksanaan mudik tahun ini berjalan dengan lancar, dan mudah-mudahan para petugas di lapangan senantiasa dijaga, dilindungi oleh Allah, sehingga bisa mengatur, mengayomi masyarakat, sehingga mudik berlangsung dengan nyaman dan aman. Terima kasih. Itu yang saya sampaikan. Barangkali kalau nanti ada sesi tanya jawab, saya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.